Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. المسلمين وجبة المؤمنين رحمكم الله. المسلمين وجبة المؤمنين رحمكم الله. رويا عن هريرة رضي الله عنه قال: فإذا تكلموا يتكلم فقد له أنه كائنا أنصتوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. أنصتوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يغفر لكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله على العالمين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa'dah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan lisan kita yang senantiasa bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi asbab wasilah
kita nanti mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari beliau saat di yaumil hisab atau di yaumil qiyamah. Tidak lupa di kesempatan momentum Idul Adha ini, marilah kita senantiasa terus memperbaiki dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu senantiasa kita berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga kita menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Kita patut berbahagia, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, pada detik ini, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali dengan bulan Dzulhijjah. Di mana bulan Dzulhijjah ini, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah salah satu bulan di antara bulan-bulan yang lain yang diberikan keistimewaan dan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya masih banyak di antara kita kaum muslimin yang belum begitu populer, belum begitu memahami bahwasanya bulan Dzulhijjah ini memiliki keistimewaan dan keutamaan yang sangat luar biasa. Kalau di dalam bulan Ramadan kita pasti bersemangat dan berlomba-lomba di dalam melaksanakan amal soleh maupun amal ibadah. Tetapi sayangnya di bulan Dzulhijjah tidak sedikit saudara-saudara kita yang masih menganggap dan beranggapan bahwasanya bulan Dzulhijjah ini masih sama saja dengan bulan-bulan yang lainnya. Tidak ada peningkatan dalam amal soleh, tidak ada peningkatan dalam hal ibadah. Hadirin, ayyuhal hadirun rahimakumullah. Bulan Dzulhijjah wabil khusus 10 hari yang pertama, dan hari ini kita berada di 10 yang terakhir di hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Maka ini adalah momentum puncak untuk kita meningkatkan setiap amal soleh kita, untuk kita meningkatkan amal ibadah kita. Mengapa demikian? Karena Rasulullah SAW telah mengingatkan kita bahwasanya 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini semua amal soleh, semua amal kebaikan statusnya naik menjadi sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap amal soleh, setiap amal ibadah, maka pahalanya atau nilainya setara dengan jihad fisabilillah. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Apa yang menjadikan bulan Dzulhijjah ini menjadi istimewa? Apa yang menjadikan bulan Dzulhijjah ini menjadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena di dalamnya terkumpul ibadah-ibadah yang agung. Apa saja itu? Di antaranya adalah ibadah haji, dan yang kedua adalah ibadah kurban. Ibadah haji adalah ibadah yang agung dan termasuk ke dalam rukun Islam yang nomor 5. Begitupun ibadah kurban. Ibadah kurban ini pun ibadah agung yang kemudian pernah dicontohkan oleh Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Lalu dari momentum ibadah haji dan momentum ibadah kurban, pelajaran penting apa yang kemudian kita bisa petik? Karena sudah bertahun-tahun kita melalui yang namanya ibadah haji, dan sudah bertahun-tahun pula kita melewati yang namanya ibadah kurban. Maka sudah sejatinya bagi kita sebagai hamba Allah yang beriman untuk memahami betul hakikat penting ataupun pelajaran penting yang terdapat dalam ibadah haji wabil khusus dan ibadah kurban. Apa saja pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kedua ibadah yang agung ini? Yang pertama, kita kupas terlebih dahulu berkaitan tentang ibadah haji. Hari ini sebagian saudara-saudara kita menunaikan ibadah haji ke kota suci Mekkah Al-Mukarramah. Kurang lebih kemarin ketika wukuf terhitung sekitar 3 juta jamaah haji yang berkumpul di Padang Arafah. Apa ibrah yang kita ambil dari ibadah haji ini? Maka hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji
ibadah yang agung, momentum di mana kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul dari berbagai macam bangsa dan negara tanpa ada perbedaan warna kulit, suku dan bahasa. Semuanya bersatu, bersujud di tempat yang sama, rukuk di tempat yang sama, ibadah di tempat yang sama, menyembah Tuhan yang sama sebagai umat yang sama, yaitu umat baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sejatinya kita memahami bahwasanya dari ibadah hajilah kita bisa memetik pelajaran, memetik hikmah dan ibrah bahwasanya kaum muslimin pada hakikatnya apapun bangsanya, apapun latar belakangnya, apapun warna kulit, apapun suku, bangsa dan budayanya, maka hakikatnya kita adalah bersaudara. Orang yang beriman, kaum muslimin dimanapun berada, hakikatnya kita adalah umat yang satu, umat yang bersaudara. Yang siapa yang kemudian mempersaudarakan kita? Yang mempersaudarakan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sangat tegas berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Tapi hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita patut malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena jumlah kaum muslimin yang tidak sedikit, jumlah kaum muslimin di seluruh penjuru dunia ini tidak kurang dari 2,5 miliar. Tetapi hari ini kita dipermalukan hadirin. Dipermalukan oleh siapa? Kita dipermalukan oleh teroris-teroris Yahudi laknatullah alaih. Teroris-teroris Yahudi Israel telah mempermalukan kita. Kenapa mereka mempermalukan kita? Karena dengan jumlah mereka yang sedikit sanggup mengalahkan umat Islam yang kurang lebih jumlahnya 2,5 miliar. Kita malu, patut malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat saudara-saudara kita umat Islam setiap hari kita saksikan mereka dibantai, setiap hari kita menyaksikan mereka dibunuh, setiap hari kita menyaksikan mereka dilempari bom dan senjata-senjata api lainnya, tetapi kita hanya bisa mengatakan ya Allah kasihan mereka. Ya Allah kasihan mereka. Kita hanya mampu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa banyak hal lain yang kemudian kita bisa lakukan. Kenapa demikian? Kenapa umat Islam hari ini menjadi umat Islam yang lemah, menjadi umat Islam yang kemudian tidak memiliki kekuatan sama sekali? Dikarenakan umat Islam hadirin hari ini telah terpecah belah. Umat Islam hari ini bukanlah umat Islam yang dulu, sebagaimana umat Islam yang kemudian disatukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perantara kaum Muhajirin dan Ansor. Kita bukanlah umat Islam yang dulu ketika kita masih memiliki daulah Islam, ketika kita masih dipimpin oleh seorang Amirul Mukminin. Maka saat itulah hadirin umat Islam pada waktu itu pernah menguasai 2/3 dunia. Umat Islam sepanjang sejarah kurang lebih beberapa belasan abad lamanya, umat Islam menjadi umat yang satu. Kita dulu pernah dipimpin oleh seorang pemimpin yang satu, Amirul Mukminin, yang kemudian ketika ada orang-orang kafir yang berbuat zalim terhadap kaum muslimin, meskipun itu jumlahnya hanya sedikit, kita mampu untuk melakukan pembelaan dengan kekuatan yang cukup besar. Tentu kita ingat, tercatat di dalam sejarah ketika ada seorang muslimah hadirin, ketika saat itu Konstantinopel yang saat ini kita mengenalnya dengan Turki belum ditaklukkan oleh kaum muslimin, dan saat itu ada seorang muslimah yang terzalimi, ada seorang muslimah yang kemudian dinodai kehormatannya oleh bangsa Romawi, oleh orang-orang kafir. Maka saat itu ketika kita umat Islam masih memiliki ibu kota di Baghdad, apa yang dilakukan oleh Khalifah Al-Mu'tasim Billah saat itu? Pemimpin kita, Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin yang saat itu ibu kotanya di Baghdad, mengirimkan pasukan ke Turki yang kemudian tercatat dalam sejarah kepala pasukannya sudah sampai di Turki, namun ekor pasukannya masih berada di Baghdad. Allahu Akbar.
Ini kekuatan umat Islam zaman dahulu. Satu, hanya demi membela satu kehormatan muslimah yang ternodai. Saat itu Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin, sampai mengirim pasukan yang begitu banyak jumlahnya hingga tercatat dalam sejarah mampu menembus batas yang tidak mungkin, bahkan tidak masuk akal oleh akal pikiran manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Padahal kalau kita melihat, seandainya kita melakukan penerbangan dari Baghdad ke Turki, maka itu kurang lebih perjalanan baru bisa ditempuh kurang lebih sekitar 2 jam. Jarak antara Baghdad dan Turki itu berkilo-kilometer. Tapi demi membela satu kehormatan muslimah, Amirul Mukminin mengirimkan pasukan yang sangat luar biasa. Kita juga tentu ingat ketika Istanbul sudah ditaklukkan dan ibu kota negara Islam atau daulah Islam saat itu pindah ke Istanbul atau di Turki, maka saat Inggris hendak menodai kehormatan Nabi Muhammad SAW dengan menayangkan sebuah drama penghinaan terhadap beliau, terhadap baginda Nabi Muhammad SAW, maka saat itu Sultan Mahmud II beliau mengirimkan sebuah pesan. Kalau seandainya penayangan drama ini tidak engkau hentikan, tidak dihentikan, maka tidak segan-segan kami akan mengirimkan pasukan dari Turki hingga ke Inggris. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah kaum muslimin sejatinya. Umat Islam ini adalah umat yang satu. Al-muslimu wal muslimi kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha. Muslim yang satu, kata Nabi, dengan muslim yang lain kal bunyan, seperti sebuah bangunan yang kemudian seharusnya yashuddu ba'dhum ba'dha, yang kemudian seharusnya menguatkan antara yang satu dengan yang lain. Hadirin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari sejarah ini, maka tentunya kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya penting bagi kaum muslimin untuk bersatu kembali, untuk tidak bercerai-berai. Wa'tasimu billahi wala tafarraqu. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah, janganlah kita bercerai-berai. Kita harus bersatu, apapun itu madhabnya, apapun itu ormasnya, apapun itu bangsa, suku, bahasa serta warna kulitnya. Maka kita hakikatnya, hadirin, adalah umat yang satu. Sudah selayaknya kita sebagai kaum muslimin untuk mewujudkan persatuan itu kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sedangkan yang kedua berkaitan tentang ibadah kurban. Ibadah kurban ini sebelumnya sebenarnya pernah dicontohkan oleh putra dan putri Nabiuna Adam alaihi salam. Namun tercatat dalam sejarah yang selalu kita kenang adalah sejarah Nabiuna Ibrahim alaihissalam beserta Nabiuna Ismail alaihissalam. Maka pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sejarah kurban ini? Yang pertama, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ibadah kurban ini, dari sejarah yang telah dicontohkan oleh baginda Nabiuna Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam, maka yang pertama yang harus kita patut fahami adalah penting bagi kita sebagai orang yang beriman untuk tunduk dan patuh secara total terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan, Nabiuna Ibrahim alaihissalam saat itu baru diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan anak di usia yang sudah tidak muda lagi. Di saat usia yang sudah tua renta baru Allah hadiahkan anak. Namun ketika anak itu tumbuh menjadi remaja, sedang sayang-sayangnya kedua orang tuanya terhadap anak tersebut, tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan Ismail. Ini ujian yang sangat berat. Namun ini hanyalah sekedar gambaran pentingnya bagi kita orang yang beriman untuk tunduk dan patuh terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pun telah Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innasyaitana lakum aduwwum mubin." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di dalam ayat ini, hadirin, Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, hai orang-orang yang beriman,
Masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Apa yang dimaksud dengan kafah? Yang dimaksud dengan kafah adalah secara totalitas, tidak tebang pilih. Karena kalau kita berbicara syariat Allah, kita berbicara perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka ada kalanya kita akan mendapatkan perintah Allah atau syariat Allah yang sangat mudah untuk kita kerjakan. Namun di sisi lain, pasti kita akan mendapatkan ada di antara syariat Allah itu yang menurut kita berat untuk kita jalankan, berat untuk kita laksanakan. Tetapi hadirin, kalau kita mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka tidak ada pilihan lain bagi kita sebagai hamba Allah yang beriman. Ketika kita telah memilih Islam sebagai agama kita, maka tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Terhadap apa? Terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah sebaliknya. Banyak di antara kita hari ini kaum muslimin yang alergi dengan syariat Islam, alergi dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, alergi dengan Al-Qur'an, alergi dengan hadis Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal setiap hari Jumat khatib senantiasa berwasiat. Bagaimana wasiat khatib? Bagaimana pesan khatib saat Jumat disampaikan? Saat Jumat diselenggarakan atau saat Jumat dilaksanakan, pesan khatib yang kemudian wajib untuk senantiasa disampaikan adalah marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun sering menyampaikan kepada saudara-saudara kita, mari kita bertakwa kepada Allah, karena takwa itu adalah modal utama kita untuk menghadap Allah. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekalah kalian, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Lalu apa artinya ucapan takwa itu kalau kemudian kita tidak mau menjalankan syariat Allah? Padahal ketika kita mengatakan atau ketika khatib menyampaikan pesan mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya khatib sedang berpesan, marilah kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, atau dalam arti lain syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman keras bagi siapa saja, bagi orang-orang yang kemudian tidak mau tunduk dan patuh terhadap syariat Allah, tidak mau tunduk dan patuh terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Apa firman Allah? Allah menyampaikan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, barang siapa yang berpaling dari As-Sunnah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka kata Allah, Allah memberikan ancaman dalam ayat ini, akan kami jadikan hidup mereka sempit. Jadi barang siapa yang tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidupnya, niscaya Allah pasti akan menjadikan hidupnya itu sempit meskipun orang lain melihat lapang. Allah akan jadikan hidupnya sempit meskipun hidupnya bergelimang harta, jabatan tinggi, anak dan keluarga banyak, tapi semuanya akan terasa sempit. Karena apa? Karena Allah yang menjadikan hidupnya menjadi sempit. Ini hukuman di dunia. Lalu bagaimana hukuman di akhirat yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang berpaling dari seruan Allah, berpaling dari Al-Quran dan Sunnah? Allah menyampaikan dalam kelanjutan ayat tersebut, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami bangkitkan mereka, akan kami kumpulkan mereka kelak di hari kiamat, saat di padang mahsyar, saat di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi a'ma, dalam kondisi buta. Meskipun semasa di dunia kita dapat melihat dengan terang benderang, tidak ada cacat dalam mata kita, tetapi ketika kita berpaling dari hukum Allah, berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, maka niscaya di akhirat kelak Allah pasti tetap akan menjadikan mata kita buta. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alam mahsyar adalah tempat di mana kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti kita dikumpulkan dalam kondisi bisa melihat,
itu pun kita akan merasakan ngerinya padang mahsyar. Ketika nanti kita dikumpulkan dalam kondisi bisa melihat, kita pun akan merasakan betapa ngerinya, betapa panasnya, dan betapa tersiksanya saat nanti kita berada di padang mahsyar. Lalu bagaimana ketika nanti kita dikumpulkan dalam kondisi yang buta atau a'ma? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu kemudian pesan penting yang kedua apa? Pesan penting yang kedua dari ibadah kurban yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Yuna Ibrahim serta Ismail alaihi wassalam. Maka pesan penting yang kedua hadirin, sebagai penutup khutbah pada kesempatan pagi menjelang siang ini, pesan yang kedua adalah ketika kita berhadapan dengan perintah dan larangan Allah, maka dibutuhkan sikap tawakal. Lalu yang kedua adalah sikap sabar, dan yang ketiga adalah sikap ikhlas. Tawakal. Tawakal artinya apa? Tawakal artinya kita berserah diri kepada Allah. Tidak perlu kemudian kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Layaknya Ibrahim alaihi wassalam ketika diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan anaknya sendiri, Ibrahim tidak bertanya kepada Allah. Ibrahim tidak melakukan tawar-menawar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita. Ketika kita dihadapkan dengan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala, sudah selayaknya kita tawakal, berserah diri dengan sepenuh-penuhnya penyerahan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah berjanji di dalam surat At-Tolak ayat yang ketiga. Apa janji Allah? Allah berjanji, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan sepenuhnya hanya kepada Allah, menggantungkan hidup dan matinya serta urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah, fahuwa hasbuh. Allah akan cukupkan segala kebutuhannya. Allah akan cukupi segala keperluannya. Allah akan penuhi segala hajatnya. Maka tugas kita hadirin, ketika kita diperintah Allah salat, ketika Allah memerintahkan kita puasa, ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk berkurban, maka tugas kita hanya satu, sami'na wa ata'na. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita jalankan apa yang menjadi perintah Allah. Maka insya Allah hidup kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua, kenapa kita harus bersabar? Karena kalau kita berbicara perintah dan larangan Allah, sebagaimana yang tadi khatib telah sampaikan, ada kalanya perintah dan larangan Allah itu ringan untuk kita jalankan, ada kalanya berat, maka dibutuhkan kesabaran. Dan kalau kita berbicara sabar, maka Rasul telah memberikan sebuah pesan, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya bala atau besarnya ujian yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita melakukan ibadah, apapun itu bentuknya, tidak ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka pahala yang akan kita dapatkan hanyalah sebatas ibadah yang kita kerjakan. Tetapi hadirin, ketika kita beribadah lalu banyak ujian, ketika kita beribadah banyak sekali cobaan, banyak sekali musibah yang kita terima dalam kehidupan kita, maka disitulah Allah akan tambahkan pahala yang besar dan berlipat ganda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan berbicara tentang sabar ini, Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Apa kata Allah? Bagi orang-orang yang sabar, Allah memberikan pesan, memberikan kabar gembira, innamas sabiruna yuwaffa ajrahum. Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang akan Allah sempurnakan pahalanya tanpa batas. Artinya apa? Artinya bagi orang-orang yang sabar semasa hidupnya di dalam menjalankan perintah dan larangan Allah, Allah akan berikan balasan pahala yang sifatnya unlimited, hanya Allah yang tahu. Makanya tidak heran ketika nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan terkejut menyaksikan orang-orang yang mendapatkan kedudukan tinggi di surganya Allah. Ternyata siapa mereka? Mereka yang mendapatkan kedudukan yang tinggi, yang kemudian membuat kita iri terhadap mereka adalah orang yang semasa hidupnya di dunia sering mendapatkan ujian dari Allah, sering mendapatkan cobaan dari Allah, tetapi ia tetap bersabar. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah. Sebagai penutup hadirin, sebagai penutup kabar gembira yang kedua bagi orang-orang yang senantiasa sabar,
Allah menyampaikan ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Yang pertama, bagi orang yang sabar, namanya kebaikannya akan senantiasa disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersabar akan senantiasa dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk-makhluk Allah yang mulia. Kemudian yang kedua, orang yang senantiasa bersabar dalam hidupnya, maka insya Allah akan senantiasa mendapatkan curahan rahmat, mendapatkan kucuran maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bersabar maka insya Allah akan senantiasa mendapatkan petunjuk, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia mendapatkan kemudahan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan khutbah yang kedua ini, marilah kita bermohon, bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita kehidupan yang barokah baik di dunia wabil khusus di akhirat kelak. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.